Selamat bergabung. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-shadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa inal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya, ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amilah selamat bergabung kepada saudara-saudaraku hamba Allah yang dimuliakan Allah. Telah bergabung Abdul Majid, waalaikumsalam, dari Sabah, ya, dari Sabah. Nah gitu. Bergabung lagi Yulinarni dari Padang, nenek dari Padang, waalaikumsalam. Selamat bergabung kembali, Nek. Nah, juga jangan lupa kakeknya juga bergabung itu. Asri, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga diperoleh barokahnya, amin. Kembali Marjono dari Riau. Wah, ini dari Riau ini. Insyaallah selamat bergabung dan menyimak, menerangi jiwa batin kami. Alhamdulillah dengan petuah kaji dari Buya, insyaallah. Hadir Ridho Rahman, Imam Ridho Rahman dari Surabaya. Surabaya, Tugu Pahlawan hadir menyimak, insyaallah. Tugunya pahlawan ini, insyaallah. Surabaya, ya. Kembali hadir juga sahabat kerabat kami, ya, itu Basri Hasim, Basri Guru. Nah, insyaallah, alhamdulillah, silakan menyimak. Ahmad Kardani juga hadir, Buya, insyaallah menyimak dari Kalimantan, insyaallah. Ani SI juga hadir, bergabung Nurbaidah dari ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, insyaallah sehat selalu. Makassar, Nurbaidah hadir, insyaallah. Kembali Yuk Wah. Nah, ini juga hadir juga kembali sini, ya, di plastik, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya, insyaallah ridhonya dari kota Cianjur, Jawa Barat. Hijriyah Nur Hikmah, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya simak dari Kalimantan Timur, alhamdulillah. Juga tidak tinggal kalahnya ini sahabat dan kerabat jamaah Dunil Mandiri, Imam Dunil dari Kalimantan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu hadir dan
bisa memberikan tausiah yang sangat dinantikan oleh umat. Minta ridho dan halal atas semua yang sudah Buya bimbingkan di kami, insyaallah seluruh. Insyaallah. Nah, kakek dah bergabung Buya, amin. Nah, kakek harus wajib bergabung, jangan neneknya bergabung, kakeknya enggak bergabung. Nah, itu wajib dua-duanya bergabung. Nenek yang solehah, kakek yang alim, insyaallah. Kembali menyusul saudara dan jemaah saudaraku, Hermanto ikut menyimak dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ani SI juga menyimak, masuk bergabung. Assalamualaikum. Buya izin menyimak. Waalaikumsalam. Dan Basri Hasim juga menyimak. Dan ini orang Bukit Tinggi nih, Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi bergabung Buya Basri dari Bukit Tinggi. Anu orang waduh rajin mengaji tu. Nah, Yung Pik dari Deling Patani. Nah, ini ya, Deling Patani Yung Pik. Selamat bergabung. Tidak juga kalah dari sahabat dan kerabat jamaah Syahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya dari Makassar. Amin, insyaallah. Barokah. Berikut Zainuddin Adang Jaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya selalu menyimak dari Nusa Tenggara Timur. Amin ya Allah, barokahnya amin. Assalamualaikum Buya, Gabuang dari Kalimantan Timur, dari Isnawati. Alhamdulillah, barokah, mudah-mudahan menjadi hajah yang mabrur dan mustajab dari segala apa yang didoakan dan diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga dari kerabat kita tadi Esman Yanto juga ikut kembali menyimak. Asmi Safwanda. Assalamualaikum Buya, izin saya amalkan. Nah, saya amalkan. Silakan. Alhamdulillah, dengan senang hati, tulus dan ikhlas. Asmi amalkan solat dari Buya, ilmu solat dari Buya. Ya, insyaallah Isra Mi'raj dari Asri. Amin. Nah, ya, nanti akan kita kaji siapa yang solat itu. Nah, ini pada sore hari ini akan berjudul temanya siapa yang solat itu. Nah, ini yang akan menjadi topik. Nah, kalau Malaysia bilang tajuk daripada kaji. Nah, macam tu. InsyaAllah. Silakan bergabung. Sebelum kita memulai tausiah, silakan bergabung para hadirin, para jemaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wal mu'minina wal mu'minat, mudah-mudahan bergabung semua. Man Bayu dari Malaysia, Perak Malaysia, dari Ipoh Perak. Ini imam. InsyaAllah juga mudah-mudahan berkah dan bisa diambil manfaat dari tausiah yang akan kita kaji siapa yang solat. Nah, gitu. Marjono Riau tetap menyimak atas pituah kajiannya Buya. Amin, insyaallah. Juga masuk bergabung Bambang Setiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah Buya, alhamdulillah menyimak. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan kehadirannya di dalam pengajian tauhid ini benar-benar membawa barokah, hikmah dan hidayah ke dalam kehidupan dunia dan akhirat, zahir dan batin. Terus bergabung lagi terus
para hadirin dan hadirat, para jemaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada seiman, para aulia dan para ulama, para ustaz, ustazah, selamat bergabung mengikuti hal yang indah dan dalam kebaikan. Tidak ada dosa bagi orang yang mencari keridhoanku, kata Allah. Berilmu adalah salah satu jalan yang sangat tinggi derajatnya kepada Allah. Maka bergabung kita dalam bersama saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Yang dalam makom kajian tauhid yang mana pangkalan utama dalam rukun Islam menjelaskan wujud Tuhan dan keberadaan umat. Siapa yang Tuhan, siapa yang umat, jelas dan pastikan dalam syahadat pertama dalam rukun Islam. Insya Allah. Lanjut bergabung lagi terus jemaah. Lanjut dan bergabung terus supaya bisa menyimak. Setelah bergabung nanti kita akan mulai tausiahnya. Setelah bergabung kita akan mulai tausiahnya. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia Jakarta dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, tentunya dalam syiar tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah demi meningkatkan iman dan takwa, bukan berbagi karena lebih, berbagi karena ikhlas tulus. Dalam judul mencapai dan menggapai ilahi dari dalam diri, insya Allah. Lanjut terus bergabung jemaah. Lanjut, masih ada waktu untuk bergabung kita. Silakan terus. Waalaikumsalam Pak Abdul, Pak Abdah Majid, insya Allah menyimak. Berikan semoga sehat lalu Buya, amin, insya Allah. Lanjut Suryati. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat walafiat dan terima kasih banyak tausiahnya. Sadaqallah, barakallah, walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, insya Allah, amin. Lanjut bergabung jemaah hadirin hadirat dimanapun berada dalam dan luar negeri. Silakan bergabung, silakan insya Allah bergabung bersama Buya Pasaman Timur dalam rangka kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Bertolabul ilmi, Majelis Zikir Ma'rifatullah adalah majelis tolabul ilmi, ya, insya Allah. Silakan lanjut bergabung. Silakan bergabung para hadirin dan hadirat kaum muslimin muslimat yang benar-benar mencapai ma'rifatullah kepada Allah dalam meningkatkan ilmu amal dan ibadah. Ingat moto kita, mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Jangan salah keluar dari itu. Mengkaji diri tanpa solat berbahaya, mengkaji solat tanpa diri lebih berbahaya lagi. Mengkaji solat tanpa diri, mengkaji diri tanpa solat sangat berbahaya. Tapi kajilah solat dalam diri dan diri dalam solat. Nah, itulah yang sebenar-benar kaji. Itulah yang kajian. Mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Kalau sekarang banyak itu insya Allah. Mengkaji diri tanpa solat. Namanya kalau udah dapat diri ngapain solat? Nah itu bahaya, bahaya sangat. Mengkaji solat tapi tanpa diri. Diri mana yang solat kalau tidak dikaji diri?
Nah itu juga tidak akan habisnya. Namanya kita sudah masuk ke alam semangat tanpa kodrat, ilmu tanpa hayat. Lanjut jamaah sekalian, bergabung kita. Terus lanjut bergabung, kita akan memulai tausiahnya. Selamat bergabung terus. Sebelum kita mulai tausiahnya, silakan masuk bergabung agar berkah menyimak. Ya, karena menyimak ini sama berkahnya dengan belajar. Tetapi kalau menyimak dia punya risiko, tujuan harus syiar. Kalau belajar dia harus mengajar. Nah itu orangnya. Orang yang belajar harus mengajar. Orang menyimak harus maju menjadi imam. Silakan bergabung para hadirin dan hadirat. Baik, insyaallah mudah-mudahan jemaah, mari kita memulai sambil menunggu yang lain bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah yang kita amanahkan, Allah amanahkan juga kepada kita. Yang paling penting dalam mencari dan menuju keridhaan Allah itu adalah jalan. Jalan inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Ankabut ayat 69. Yang mana Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, walazina jahadu finna lahadiyahum subulana. Artinya kita diwajibkan bersungguh-sungguh mencari jalan. Apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan dan memperlihatkan atau melihat jalan tersebut. Nah, mana jalan yang dituju, yang dikatakan oleh Allah yang dia ridhoi? Mana yang dikatakan jalan mencari pemahaman dan jalan meniti siratal mustaqimnya? Bukan kita menunggu akhirat, bukan kita menunggu kiamat baru bertuhan. Bukan, kita bertuhan bukan menunggu kiamat dulu, tetapi bukan menunggu mati dulu, tetapi hayatnya Allah, wujudnya adalah diri, pedoman kepada diri, man rafa nafsahu wa qad aroha rabbahu. Barang siapa yang mencapai dan mencari diriku, mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Man arafa rabbahu, 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 kekuasaan dan ketuhananku. Wa qad aroha rabbahu. Nah, tapi bagaimana kita mendapatkan hakikat dirinya tadi? Seperti apa yang dia maksud diri? Nah gitu. Nah, sesuai dengan makom kajian kita, siapa yang sholat itu? Nah gitu. Kalau kita berbicara tentang rahasia sholat, tentulah kita mencapai sebuah ilmu terlebih dahulu. Melihat kodrat berupa ilmu, ini adalah wujud pertama di dalam meningkatkan nilai ibadah. Tidak mungkin ada ibadah bisa dicapai dengan ilmu. Nah, kalau kita melihat kepada
sebuah makom siapa yang sholat. Kenapa dipertanyakan siapa yang sholat? Karena yang menjadi pemahaman dari sebuah sholat itu makomnya adalah pensaksian. Makom sholat itu pensaksian, fardu ain. Nah, sebelumnya kita juga sudah sampaikan. Tapi dalam ketenangan, dalam kesejukan sekarang kita lebih enjoy dalam mengupasnya. Karena makom sholat ini adalah fardu ain, kembali kita melihat apa yang disaksikan. Sholat adalah al-ahadun fil ma'buduni alal wahidun. Nah, bagaimana kita mendapatkan dua kodrat tadi? Menyaksikan ahadnya mencapai wahidnya. Mencapai wahidnya, ahadnya. Mana yang dikatakan ahad? Ahad itu adalah Rabbil Alamin, yaitu kodrat yang bersifat banyak disebut ahad. Padahal ahad itu artinya satu. Satu dalam makom ahad, satu dalam makom wahid, itu berbeda. Kalau ahad itu ada alif, ada ada alif kodrat dol, ya, di situ sudah beda makomnya. Beda dengan wahid, ketunggalan. Ketunggalan itu sifatnya wujud, ya. Tapi kalau ahad itu maujud. Jadi kalau kita lihat yang kita saksikan adalah kodrat daripada maujudullah pada aftarnya yang dikatakan Rabbil lillahi Rabbil Alamin, berbeda dengan usoli yang lillahi ta'ala. Nah, ini ingat dulu, antara Rabbil Alamin dengan lillahi ta'ala ini memiliki niat yang wujudnya berbeda. Arti tujuan daripada makna lillahi ta'ala mencapai kodrat ilah wahid tunggal dalam ta'ala ahadnya Allah. Ahad Allah seperti kita bertuhan, karena kita kembali kepada Allah, tidak bersekutu bagi Allah. Kalau kita kembali itu namanya ahad, satu tapi banyak sifat. Tapi kalau wahid wujudnya tunggal, ilah. Ilah makomnya adalah aku. Nah, itu bedanya. Makomnya adalah aku. Jadi tidak akan pernah bisa kembali melainkan kodratku. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah pensaksian. Tentu dengan adanya proses untuk mencapai usoli tadi dalam tampilan Rabbil Alamin, tentu kita melirik kepada qabla mutu anta mutu. Kita harus melihat dulu. Karena apabila ada yang bersifat hidup hadir ke wujud Allah, dia akan binasa. Apabila ada yang bersifat mati menuju Allah, dia akan binasa. Karena laisa kamislihi min syai'un, yang kembali kepadanya adalah kodratnya sendiri yang setara dengannya. Inilah yang disaksikan dalam fardu ain. Ini mencapai surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2 menuju fana atau kekusukan. Nah, keberuntungan orang yang berilmu yang bisa melirik dan menyaksikan apa yang terjadi pertemuan atau mukasyafah di dalam sholat. Siapa yang bermukasyafah di dalam sholat? Nah, lihat, kalau memang kembali sholat ini kepadaku, inna ilaihi, inna illah, inna lillahi, tiga perbuatan kodrat tadi. Inna ilah, aku Tuhan,
inna ilaihi, aku ada juga hayat. Dan yang ketiga, inna lillahi, hanya hayatku yang bisa datang kepadaku. Ini yang dikatakan al-wahidun ma'buduni al-ahadun. Nah gini, jadi satunya dirikulah yang bisa menghadapku. Berarti perlu kita lihat qabla mutu anta mutu. Kita harus berhasil menjadikan suatu kejadian yang menghilangkan kodrat nasnya kita dulu. Tentunya dengan mengalami mati sebelum mati. Ini qabla mutu anta mutu. Bagaimana caranya? Di mana jalan bisa menjadikan atau qabla mutu? Dia kan ada dua itu. Qabla mutu satu, anta mutu satu. Menjadikan mati. Nah, bagaimana proses menjadikan terjadinya mati? Yang kedua, baru siapa yang mati? Nah, anta mutu, kamu atau ente atau anta. Anta sebutan kepada kodrat Tuhan. Kalau ente sebut kepada nas. Nah, antum kepada orang yang berderajat, ulama. Jadi dengan demikian kita harus mengalami dulu proses, ya, proses tajalli mikhrotnya dulu. Nah, di mana kita bisa mencabut derajat yang hidup yang akan mati, itu yang disingkirkan dulu. Di mana yang dikatakan salawatul fil mikhrot tadi. Jadi kita mengambil kodrat yang bersifat hidup yang akan mati, itu bukan sifat dari Tuhan. Allah tidak bersifat hidup dan mati. Allah tidak menyembah kepada siapapun. Ya, Allah tidak beribadah kepada siapapun. Tapi Allah tempat orang beribadah, orang menyembah, orang menghadap, orang kembali, dan tempat orang datang dan kembali. Itu Allah disebut dengan wujud Allah, padahal berwujud Tuhan. Ilah ba'dal tunggal awal mudah jadinya. Jadi bagaimana kita menciptakan qabla mutu anta mutu? Ingat, yang pertama yang berdiri adalah Allahu Akbar. Nah, di sini Allahu, aku, Allah, Allah itu adalah aku, Allahu Akbar. Ba bara'a Allah terjadi, ba batin. Nah, akan jadi Tuhan Allah, aku, akbar apabila batin berbuat. Apa perbuatan batin? Yaitu menyingkirkan batiniah kehidupan nas manusia. Ada 4 yang harus disingkirkan dulu. Ya, yang mengaku hidup, yang mengaku mati, yang mengaku beribadah. Secara hakikat kodrat tersebut dinapiskan terlebih dahulu, barulah berdiri wujud sifatnya Allah yang dikatakan ahyan karajia, yang mana di dalam dirinya tersingkir yang nas tadi. Berdirilah ahyan sabita, diri halus berwujud zahir. Zahir ini disebut ahyan karajia, yaitu sebuah wujud yang berasmakan Allah, insan. Nah, jadi kalau sudah berdiri wujud Allah yang bernama insan, ya ini yang dikatakan ihram. Nah, ihram ini harus berdiri ihsan,
di kodrat dirinya halus bening seperti kaca, itu yang dinamakan ahyan sabitah, berwujud seperti wujud kita. Inilah yang dihalalkan sebagai wujud dalam wujud ahyan karajiah. Jadi kalau sudah itu dinamakan diri sifat. Diri sifat. Nah gitu. Jadi bagaimana kita menapiskan keumatan tadi? Tentunya kita menapiskan dengan punggung tangan. Ya. Nah, punggung tangan. Yang kita napiskan adalah yang hidup, yang mati. Ya. Itu dinapiskan. Jadi kenapa hanya kodrat sifat pula yang bisa luput ke dalam wujudku sendiri? Zahiru, dia zahir tapi berkodrat alif domah disebut batin. Nah, itu bar. Ya, itu yang dikatakan bar. Kok di sini alif membatasi berdiri wujud yang akan bertajali kodrat bar tadi. Nah, ini yang dikatakan diri sifat. Diri sifat akhbaru baharun. Jadi diri yang terlihat adalah diri wujud, bukan diri nas. Makanya ada 4 ini. Yang berdiri adalah diri kodrat sifatnya Allah, wujud. Illah, aftar dalam kodratnya. Inna solat, enggak mungkin Allah mengatakan dia akan solat lagi, menyembah yang lain. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu adalah kodrat tajali keumatan Allah dalam kodrat wujudnya Muhammad. Nah, ini yang harus disingkirkan. Setelah dinapiskan itu, siapa yang tinggal? Berdirilah sebuah wujud dalam batin, wujud batin dari alam batin. Berdiri diri batin dalam alam batin. Dikatakan batinul batin, Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi kasirau, wa subhanallahi bukratan wasila. Allahu Akbar kasirau. Nah, ingat, Allahu Akbar kabirau, kabir au kabirau, artinya kabir adalah alam sukun, tempat berpijak. A zahir sifat Allah, doma'u sir diri. Nah, ini ayat karajia dan ayat sabitah tadi. Berdiri dalam sukun alam kabir. Kabir adalah alam sukun. Absarahu wa huwa latiful kabir. Lihat pedomani surat Al-An'am. An surat diri, am wujud diri, surat terlihat, diri yang terlihat. An'am, lihat. Di sini sangat jelas. Nyata sudah bahwasan diri sifatnya lah yang mampu tenggelam dalam wujudnya sendiri. Ini baru kita kusuk. Setelah kita masuk dalam alam sukun dikatakan Baitullah. Inilah alam mana tempat diri berpijak Baitullah. Maka disitulah terjadinya wujud ahad dan wujud ketunggalannya dalam mawujud Muhammad. Inilah an-nazirnya Allah, wujud yang tidak berurat dan berdarah. Itulah yang dikatakan diri sifat, diri yang terbuat dari gerakan sendiri, af'al dan fi'ilnya Allah. Ini makom sirnya, takbirnya, solatnya luar biasa ditingkatkan dalam mencapai marwah ketuhanan, aftar menghadap kepada ba'dalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahu Akbar, Allah zathu yang nyata, akbar masuk ke dalam sukun ra, tersitulah bermakom dalam sukun, yaitu kolbi halus yang duduk dalam sukunnya Allah, kolbi yang paling halus.
Disitulah kita baru menyaksikan sebuah wujud an'amta alaihim yang bersifat ahyan kerajia tadi. Kita saksikan dia ada dalam sukun yang menyaksikan bi alaihim, itulah ahyan sabitah tadi. Ahyan sabitah menyaksikan ahyan kerajia sebagai wujud yang menuju Allah. Nah, makanya dikatakan kalau kita hidup sehari-hari tubuh di luar, diri di dalam. Tapi kalau beribadah kepada Allah, diri di luar, tubuh di dalam. Itulah yang dikatakan zahiru Rabbi. Inilah diri sifat yang berisi ayat sabitah dalam wujud ayat kerajia. Lepas kemakhlukan yang empat tadi, dia tidak lagi menyembah yang lain, dia tidak lagi beribadah pada yang lain, dia tidak lagi punya kodrat mati, dia tidak punya kodrat hidup, melainkan hayat wujud semata, lenyap di dalam sewujud. Inna lillahi, inna ilaihi, kembali dia menjadi wujud awal. Disitulah perpaduan dua tadi disaksikan oleh diri yang dikatakan ainun sabitah, sebuah diri kodrat yang memandang. Jadi solat itu adalah menyaksikan sesuatu yang bertemu dengan sesuatu yang tidak boleh dikalamkan, sir dirahasiakan, hanya engkau dan Tuhan yang Maha tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah yang dikatakan dengan siapa yang solat, menjawablah. Berdirinya diri sifat menujunya kodrat hayat kembali kepada wujud tunggalnya. InsyaAllah, alhamdulillah jamaah sekalian, dengan kita memahami perjalanan wujud kepada sifat wujudnya kembali kepada hayatnya, maka ketunggalan Tuhan akan hadir dalam bertajalli dalam pandangan. Penyaksian ini adalah menuju wujudnya kembali. Inilah yang betul-betul kita harus jadikan. Baik, selamat bergabung saudaraku semua. Ya, Agung Saputra, insyaallah besar ini ilmunya. Kayaknya sudah sampai nyampe langit 700 insyaallah. Oh gitu, Masya Allah sih ya. Mari kita buktikan keberadaan, buktikan kebenaran solatnya dengan berdoa. Kalau doanya belum terijabah, berarti itu belum sampai kepada arasnya Allah. Kebenaran itu ada pada pembuktian, bukan sebuah pedoman siapa yang bicara dan apa yang dibicarakan. Pembuktian itu laksanakan benar-benar dengan nikmat hidayah dan hati penuh rindu kepadanya. Baik, alhamdulillah bergabung Imam Parlan Mulyono, insyaallah dokter. Mudah-mudahan berkah menyimak tentang siapa yang solat. Nah, ini kita mencapai afqala fil mu'min allazihum salatin kasyun. Ya, surat Al-Mu'min ayat 1. Kalau tidak berhasil mendirikan, putus ibadah, tinggal amaliyah. Suyoko, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam barokah. Alhamdulillah, amin. Marjono Riau, alhamdulillah berjalan menuju puncak hingga temukan lembahnya keagungan yang nyata, amin. Alhamdulillah. Salani Sidik sudah bergabung. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, sehat selalu, amin, insyaallah, amin. Kembali Nurbaidah dari Makassar, sangat menarik judulnya, siapa yang salat, amin. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami dan betul-betul dijalankan. Jangan hanya kita paham, tidak jalankan. Lazizi Buton, nah Lazizi Buya izin bergabung, amin. InsyaAllah silakan bergabung, nah bergabunglah. Ammar alhamdulillah Buya sudah berbagi ilmu, terima kasih banyak ilmunya. Iya, itulah alhamdulillah yang ada. Berbagi bukan karena banyak, ingat berbagi karena keikhlasan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ilmu ini belum
berharga bagi orang yang telah melebihi. Mudah-mudahan hanya ganti mengingatkan saja. Kalau mengingatkan supaya tidak lupa. Itu saja. Tapi bagi yang belum paham sama sekali, cepatlah kembali balik kanan. Kalau kamu sudah terlalu jauh sesat, menikmati hidup tanpa hidup. Inilah makanya untuk kita harus kembali belajar dengan baik. Samsul Alam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Sabah, Malaysia. Ya, alhamdulillah izin mendengar tausiah Buya demi meningkatkan kepahaman diri bertuhan. Amin. Insya Allah bisa mudahan berkah. Samsul Alam. Amir dari Sulawesi Selatan ikut ngaji Buya. Insya Allah amin. Silakan ngaji. Sulaiman Sa'ad, waalaikumsalam, selamat bergabung, izin menyimak dan bergabung Buya. Insya Allah. Imam Kuswari dari Semarang, alhamdulillah. Silakan, insya Allah bergabung Imam. Mudah-mudahan bisa mengkaji diri dalam sholat Buya. Amin. Mengkaji sholat dalam diri dan mengkaji diri dalam sholat. Imam Kuswari dari Malang, insya Allah. Selamat bergabung. Utari juga hadir menyimak Buya. Alhamdulillah, silakan nak menyimak. Alhamdulillah bergabung lagi Hasballah Yusuf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Insyaallah bergabung menyimak, semoga berkah. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Juga bergabung saudari kita Zarli Sartika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Anda bergabung Buya. Semoga Allah selalu memuliakan dan meninggikan derajat Buya. Amin ya Allah, amin amin. Noktah, Imam Noktah dari Malaysia. Nah, Imam Noktah dari Malaysia, selamat bergabung. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Amin. Nah, insyaallah mudah-mudahan. Lanjut kepada Iskandar, Imam Bapak Iskandar Sulaiman. Assalamualaikum Buya, semoga sehat selalu, amin. Insyaallah mudah-mudahan, terima kasih doanya, berkah untuk diamalkan. Silakan Washadi Adi, insyaallah. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam, bergabung Buya, amin. Insyaallah silakan bergabung. Samsudin Made, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, izin menyimak, semoga Buya sehat selalu, amin. Insyaallah, alhamdulillah, amin, berkah. Solihin Layangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin Tasikmalaya bergabung. Solihin Tasikmalaya bergabung, alhamdulillah selalu menyimak tausiah Buya, sehat selalu, amin ya Allah, amin amin. Ya demikian jamaah sekalian. Edi Weda Suryati, nah, insyaallah Eka Weda Suryati, maaf. Naika ya, jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, waalaikumsalam. Semoga Buya sehat walafiat dan terima kasih banyak tausiah, sedekah, barakallah, walhamdulillah. Amin 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 amin. Menyimak kembali hadir Muhammad Otman Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung hadir dari Singapura. Amin. Selamat bergabung Otman. Insyaallah mudah-mudahan Muhammad Otman sehat, berkah ilmu dunia akhirat dan mencapai hidayah karomah dalam hidup. Berikut kepada Darusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak dari Medan. Jumat berkah ya guru, insyaallah mudah-mudahan berkah, amin insyaallah, amin amin amin. Amir Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya mursidku, alham mursid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqwadi, amin. Waalaikumsalam, amin Bejo, insyaallah Bojo. Alhamdulillah juga Supiati Aco, alhamdulillah selamat bergabung. Mudah-mudahan dapat hikmah dan karomahnya, insyaallah. Hanyalah bisa berusaha bagi kita. Keputusan semuanya itu adalah di tangan wujudnya, kadimnya, azalinya sendiri. Bergabung Bunga Cutra, assalamualaikum Buya, boleh nanya enggak? Boleh, insyaallah, silakan ditulis pertanyaannya.
Asal pertanyaannya berkaitan dengan judul hari ini. Ya, pertanyaan berkaitan berhubungan judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rati, Ustazah Rati, selamat bergabung. Mudah-mudahan berkah dari Sukabumi. Ketemu kembali saya dari Sukabumi, Buya. Sehat, amin. Selalu sehat orang Sukabumi. Mudah-mudahan suka selalu dengan buminya Allah. Begitu. Insyaallah. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang dicapai akan menjadi suatu tujuan yang utama dikabulkan oleh Allah. Amin. Kembali menyusul, selamat bergabung Nur Dayan Umar. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Nur Dayan Umar, mudah-mudahan berkah menyimak insyaallah. Amin. Nah, ya Anda Mursiku izin menyimak, amin, silakan menyimak, mudah-mudahan berkah, amin insyaallah. Jadi dalam hal ini para jemaah sekalian, nah kita lihat lagi ada Benzani Kobil tuh Pak Ustaz, alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah nih udah jadi Ustaz saya nih. Alhamdulillah Kobil tuh, amin insyaallah. Wa qalbi tu wa ridallah al qalbi insyaallah, amin. Ya insyaallah. Jadi demikian. Jadi kalau kita kembali melihat sebetulnya tujuan sholat itu apa? Tujuan utama sebetulnya Allah jadikan sholat. Kalau memang seperti itu perjalanan tingkat pemahaman, siapa yang mencapai ketinggian derajat sholat, maka tinggilah hikmah, tinggi pembalasan, besar hikmah, besar pembalasan. Tapi kalau makom sholatmu, takbirmu cuma menghadapkan jasad kepada Allah yang tidak punya jasad, ini sudah jatuh amalia. Amalia itu hanya perbuatan baik, rugi. Ya, ibarat undangan, kita dapat undangan sampai di halaman balik lagi, bukan masuk ke tempat acara undangan. Ini yang dikatakan merugi. Jadi apa tujuan Allah menjadikan sholat? Berhubungan. Hayya 'alas sholat. Ha aras, ya qalbi, ya ain ayat, sin nas manusia, la berhubungan, ta ibadah. Jadi bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah dalam ibadah, dalam qalbi. Qalbi itu dalam hati. Hati itu bukan hatinya manusia, tapi qalbi itu hati alam, rumahnya, makomnya. Itulah diri batin dalam alam batin, sukun niyahnya yang menjadi sandaran yang menentukan kebenaran sholat tadi. Siapa yang berdiri dan siapa yang dituju. Dengan kita sudah memahami hakikat itu, jadi apa tujuannya Allah jadikan sholat? Inilah yang dikatakan oleh Qudsi Allah. Aku adalah aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat, dan aku ingin disembah, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Inilah doa Allah, kauni hatinya dalam Qudsi Allah. Berkauni, kauni itu maksudnya bicara batin sendiri. Dia berbicara dengan kesendiriannya. Makanya inilah berhubungan solahu, solaha, solahi, berhubungan hayat, berhubungan hidup, berhubungan batin. Nah inilah yang diharapkannya, karena ini dia disembah. Maka dia jadikan sebuah wujud yang diambil dari ruhaninya. Ruhaninya ini yang disebut naf. Naf itu na'akufa batin. Itulah diri. Gitu. Itulah diri. Coba kalau dia tidak kesiapkan diri, maka ruh akan jadi pegangan tubuh.
Kalau ruh megang tubuh, hayatnya siapa? Itu yang di hutan. Kalau hanya ruh yang pegang tubuh. Tapi kalau sudah diri yang pegang hayat, wujudnya berbentuk tubuh, itu hambanya Allah. Ingat perbedaan tadi. Dengan demikian kita benar-benar harus mencapai arasnya Allah di dalam mentajalikan diri kepadanya. Udah jelas solat fardu ain untuk alam menyaksi, tiba-tiba kita memasukkan tubuh untuk menghadap. Ini kan sudah bertentangan dengan hukum tauhid. Hukum tauhid itu hukum syahadat. Syahadat menyatukan sahadah langsung ahad menjadi satu, bukan kepada yang satu tapi menjadi satu, diri yang satu, yaitu ihram. Mana itulah ihsan, mana ra'u itulah wujud. Jadi bagaimana ihsan berwujud, ihram, disitulah kita berdiri, semata-mata kehambaan Allah dalam wujud ihsannya. Ihsan ditutupi oleh alamnya bernama jasad, yaitu insan. Insan alamnya ihsan. Nah, ingat itu. Jadi tajalli Allah. Ternyata solat itu tajallinya Allah. Ternyata keakuan yang menyembah diriku sendiri. Ini yang dikatakan diri sifat kembali kepada kodratnya yang bersifat. Itu dia. Jadi kita hanya menyaksikan. Jadi nggak ada yang bisa menghadap Allah seperti itu, tidak ada. Kalau ada pun orang mengatakan aku habis sholat ketemu Allah, nggak ada yang berani bilang begitu. Tidak ada yang berani itu. Karena apa? Karena sholat alam saksi. Kesaksian itu juga harus melihat mana diri yang mampu bersaksi. Karena diri itu banyak. Ada diri yang berdiri, ada diri yang didirikan, ada diri yang sebenar-benar diri. Nafnya itu banyak. Allah turunkan kodrat diri menyelamatkan manusia dari nilai makhluk. Allah turunkan kodrat diri melepaskan dan menghindarkan manusia dari kodrat makhluk. Sadar nggak kita? Untung kita tidak kembali ke alam malakut. Inna lillahi wa inna lillahi malakut. Untung aja tidak seperti itu. Allah turunkan diri inilah nafsahunya, nafsihinya, banyak diri, lapisan diri, napas dan napasnya, nufusnya. Dengan demikian para hadirin dan para kalau kita sudah mampu mendirikan diri sifatnya Allah untuk luput di dalam wujudnya, inilah al-qalala fil mu'minin. Inilah al-qalala fil mu'minin. Inilah orang yang beruntung, orang yang berilmu. Cuma kalau kita dalam makom amaliyah bersaksi tubuh hayat menyembah dalam gerakan pekerjaan yang baik, oh ya itu orang bertuhan lagi sembahyang, dicari ke dalam dirinya mana diri yang harus dihadapkan, lupakan tubuh lahir nurani rohani rabbani. Itu lapisan kedua. Dilihat lagi dalam lapisan nur lenyap di dalam zat, lenyap dalam batin, batin maujud menjadi alam, ada wujud sukun dalam batin. Ini yang ketiga. Wah, ini rupanya semakin tinggi. Luput lagi batin demi batin, berdiri rahasia, bersifat rahasia kepada wujud awalnya. Wah, ini diri sifat, diri yang bertingkah, diri yang berbuat. Tidak nur, tidak batin, tidak zat. Nah, begitu kita mencapainya. Tapi kita cari yang mampu mengajarkan hal seperti ini, sama kayak susahnya memohon tanduk ke kuda. Begitu susahnya mencari kebenaran Allah di tangan para guru-guru kita. Kebanyakan kita mengalami dulu proses pribadinya, baru kita mendapat. Itu pun belum tentu. Belum tentu. Saya yakin tidak banyak orang yang mengkaji tentang asmanya, tiba-tiba takbirnya mampu dia hadirkan. Siapa yang dia saksikan menghadap itu?
Tidak yakin saya semua orang bisa banyak dapat seperti itu. Tapi kalau bercerita ya, tutup mata, bayangkan. Jangan tutup mata. Sholat itu nggak pakai tutup mata. Nyatakan. Mata itu justru membantu menyatakan. Hanya orang lemah yang menutup-nutup mata takut terganggu konsentrasinya. Nggak usah cerita konsentrasi, hadirin jamaah yang benar-benar azan dikaji. Kalau kamu tidak mampu mencari dirimu, Allah serahkan, silakan. Kalau kamu mengaku Tuhan, nggak usah saya bilang cari Tuhan, cari dirimu saja kalau bisa. Tidak akan mampu kita, karena yang diangkatnya menjadi diri itu adalah hamba dirinya sendiri. Diri yang dia jadikan disebut dengan hamba. Diri itu tanya, engkau siapa? Hambanya Allah. Allah kita tanya, wahai wujud, engkau siapa? Hamba Allah. Kenapa sama jawabannya? Kenapa sama jawabannya? Masya Allah, sebetulnya mengimani kalimat terlalu kita terkejar, terburu-buru, lupa makna yang disimpan di dalam kalam tadi. Begitu jamaah. Alhamdulillah, saking semangatnya ngaji, lupa ini ada saudaraku masuk, Imran HF. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Mudah Agila alhamdulillah selamat bergabung kembali insyaallah. Sangkai Langit official. Nah, Sangkai Langit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya hadir menyimak. Semoga Buya tetap sehat beserta keluarga. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Marjono Riau. Awal dari kehendaknya menuju kodratnya Buya. Amin insyaallah. Ini saya paling suka ini. Siti Iyum ini dari Jakarta Utara. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sunter Agung izin menyimak Buya. Alhamdulillah. Sunter Agung Jalan Bahari. Semoga sukses selalu menjadi istri yang sami'na wa ta'na insyaallah. Kembali ini Imam Tukijan 77. Ini 77 saya nggak tahu nih apa maksudnya. 007 tahu James Bond, tapi 77 saya nggak tahu. Mungkin ini 77, 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 kursi, 7 aras. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Tukijan. Kembali turun nih Datu Endri Harmon Padang. Nah, Datu Endri Harmon Padang. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi izin menyimak Buya. Jadi bagi siapa yang menuju ke bandara Padang, nah sebelum bandara nih rumahnya Datu Endri Harmon Padang. Insyaallah mudah-mudahan Andi Irfan juga bergabung. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bergabung, semoga ilmu disampaikan Buya berkah. Amin. Berkahlah ya Allah, berkahlah. Amin amin amin. Insyaallah. Jangan sia-siakan takbirmu. Allah katakan, tidak kukhawatirkan dosamu ratusan tahun dalam hidup. Seandainya kamu punya ilmu, punya umur ratusan tahun, dosamu selalu 300 tahun. Anggap 300 tahun. Tidak kukhawatirkan kata Allah. Tapi sekali kamu angkat takbirmu dalam mencapaiku, engkau tidak mampu menghadirkan aku sebagai Tuhanmu. Apa cukup 300 tahun itu menjadi dosamu? Padahal ini wajib. Kamu gagal menghadirkan aku. Lupa aku dengan 300 tahun kamu berdosa karena kamu hadirkan aku. Karena aku sudah katakan kepada Allah, apa Allah katakan? Tidak ada yang mampu menerima kehadiranku kecuali hati yang kukuh, hati yang kuat, dan hati yang berilmu. Begitu jemaah. Hudurutullah, hadirkanlah Allah. Bagaimana batinnya turun
maka turunlah marwahnya. Maka berdiri batin, maka berdirilah kodratnya. Alhamdulillah bergerak, Rabbi menguasai al-amin, kodrat diri. Bagaimana batin hamdu itu bisa bertajali menguasai dari? Maka Allah katakan, siapa yang berhasil mendirikan aku dalam diri, alhamdulillahirabbil alamin, maka aku katakan dalam hadisnya, dalam hatinya, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ingat, Rabbil alamin. Diangkat derajatmu, Rabbil alamin, kalau kamu berhasil, alhamdulillah. Berhamdulillah bergerak, Rabbi menguasai al-amin, satu batang diri. Itu hakikat dan tersirat serta kodratnya dalam hayat. Tapi kalau gagal, alhamdulillah cuma perut kenyang, oh alhamdulillah ketemu pasangan, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah, nggak mengharapkan alhamdulillah itu cadali Allah pada dirinya. Ini kembali kaji bismillah sama aja. Alhamdulillah buat habis makan, bukan menghadirkan. Demikian. Jadi itulah jamaah hakikat daripada nilai sebuah solat. Kalau kita sudah mampu mendirikan wujudnya kepada wujudnya, wujud kepada wujudnya, maka maujud ini adalah kodrat yang berakaat dan menyaksikan perjalanan. Sedih sekali kalau kamu bisa menyaksikan rohanimu meninggalkan jasmanimu untuk menemui Allah dalam solat. Sedih sekali jemaah. Entah kembali lagi entah hendak. Maka dikatakan, siapa yang berhasil berilmu dalam solat, wa salatu hayatun wa minal umur. Solat itu menentukan usiamu. Solat itu memperpanjang usiamu. Begitu qabla mutumu mati jelas, maka hidup kembali Allah hitung dari nol lagi usiamu, maka kamu jadi bayi yang tak berdosa lagi. Kalau memang qabla mutu anta mutu nyata hayat itu, bukan pura-pura mati. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah dengan kita meningkatkan pemahaman tersebut, insyaallah selamat bergabung saudaraku tadi, yaitu baru bergabung lagi kembali ya. Ada Arsad Syad. Butanya saya mulia masih menyimak katanya, alhamdulillah. Tidak nampak apa yang Buya katakan, insyaallah. Alhamdulillah, terlihat dan terasa itu adalah ridhonya Allah, ya, ridho. Kalau dia sudah ikhlas dan percaya hati kita benar-benar butuh dia, Allah sudah janjikan di surat Ankabut ayat 67, pasti dia perlihatkan, pasti katanya kamu melihat, insya Allah. Nah begitu jemaah, pasti. Jadi jangan mencari-cari rasa dan mencari-cari pandangan, ya, itu tidak boleh. Allah tidak boleh dicintai dengan syarat, tapi cintailah tanpa syarat. Nah ya, jangan meminta persyaratan kepada Allah. Nanti kalau aku ketemu Allah, aku begana, aku begini, itu enggak boleh, ya. Tidak boleh. Insyaallah. Fakhruddin Nur, selamat bergabung. Fakhruddin Nur, insyaallah. Hadirin dan hadirat, selamat bergabung. Mohon izin saya ikut ngaji, semoga saya bisa ma'rifatullah, ya amin ya Allah ya Rabbi ya salam. Dengan demikian para hadirin dan jamaah sekalian, kita tingkatkan kualitas takbir kita, ya. Takbir kita ini kita tingkatkan. Buat apa jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada? Buat apa? Semua kita kaji,
ABCD sampai semut hitam di kamar hitam di atas batu hitam bisa dikaji. Buat apa kalau takdirmu nol, Tuhanmu nol? Cari yang bisa menyatakan itu kepada dirimu. Itulah ahli dirimu. Bukan yang dia bercerita membuatmu salut, membuatmu memuji hebat. Tapi kamu dari datang sampai pergi, takdirmu masih kosong. Ini yang harus kita kuatkan, kita selesaikan. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana takbir kita bisa menghadirkan yang disembah dan yang menyembah. Waalaikumsalam, selamat riyadi. Waalaikumsalam, mau dong cek kodam Ustaz, insyaallah. Baik, berikut kepada Hasimda, selamat bergabung. Semoga berkah jalan. Nah, ini kita juga harus kembali melihat. Selamat bergabung Jalal dari Lombok. Nah, alhamdulillah dari Lombok nih. Bagaimana caranya agar bisa kita sebentar. Nah, bagaimana caranya kita lebih dekat dengan Allah, dari titik mana saya bisa mulai? Jangan dekat dengan Allah, tetapi menjadi satulah dengannya. Kalau dekat nanti bergeseran, lebih syirik daripada piara keris dan 100 jin. Ingat itu. Mana yang dikatakan dekat itu muqarrabin. Ya, dekat-dekat itu betul-betul mukharabin kita. Mukharabin itu satu batin. Ya, jangan lagi berdekatan, nanti bersentuhan jadi syirik. Nah, usahakan dekat itu dimulai dengan mengosongkan diri, mengosongkan kekuasaan terhadap kepemilikan wujud Allah. Dan kajilah wujud ini, inilah yang bisa kamu saksikan, dan tidak kamu bisa berbuat apa-apa terhadap wujudnya Allah. Berarti akuilah dari sekarang kamu hanya makhluk yang menyaksikan adanya jasad itu, bukan yang membuat jasad. Nah gitu, mulailah lemahkan kekuasaan pandangan, akal dan nafsu dalam keadaan zahirnya Allah. Gitu. Dalam kita mengimani hayatnya Allah ini, akhirnya kita laksana menerima titipan sebuah jasad. Buktinya apa? Begitu kita taruh lagi di alam barzah, kita berangkat, berarti kita hanya merawat dan melindungi, bermuqarabat kepada titipan amanahnya supaya dijaga. Begitu Jalal dari Lombok. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Selamat bergabung Nuraini dari Johor ya, Malaysia, ikut ngaji alhamdulillah. Silakan. Arif Somel juga bergabung. Ya, salam Buya, selalu menyimak ridho izinnya. Amin insyaallah. Amin. Barakallah ya Rahman ya Rahim. Jadi dengan demikian para hadirin dan jamaah sekalian, menghayati hal-hal yang kita tidak punya, coba cari salah satu patah kata nama di diri ini yang bapak ibu kita punya. Kalau tidak punya, harap kamu menjaga, jangan memiliki. Itu jamaah. Kalau tidak memang bisa menyatakan keumatan dengan satu patah kata itu milikmu, yang lain milik Tuhan, boleh, silakan. Bahwa Tuhan itu tidak benar adanya kalau dia katakan dia berdiri sendiri, ternyata kamu ada di situ. Tapi kalau kamu tidak ada di situ, tidak ada hak dan kodrat zahir batinmu di dalam kodratmu sendiri jamaah, maka kembalikanlah dengan mukharabatun bil qalbi, jaga dan waspadailah hati,
muqarabatun fil sirri, waspadailah dan jagalah rahasia kita, muqarabatun fil ruhi, jagailah dan waspadailah hayatmu. 3 pesan Allah. Muqarabah namanya, muqarabat. Demikian jemaah. Silakan ingin bergabung jamaah. Silakan mengetik pesan. Nanti saya akan jawab dengan suara. Silakan untuk dilanjutkan bergabung, dan yang menyimak tolong dihayati, betul-betul dihayati kajian tadi. Bukan mendengar dengan telinga, tapi dengarlah dengan hati dan jiwa. Itulah yang dikatakan datang ilmu menunggu iman. Kalau datang akal menunggu iman, tapi kalau datang iman menunggu ilmu, datang ilmu menunggu hayat, datang hayat ditunggu oleh wujud. Nah itu. Lillahi innallaha innallahu innallahi. Kehidupan ini datang dan pergi. Kalau kita hanya mampu baca innalillahi aja, tapi innallahu innallaha innallahi, apa yang terjadi dalam kalimat innalillahi kita nggak tahu. Nggak mungkin seorang kembali tanpa menyebut sesuatu melangkah kepada Allah. Lanjut jemaah kembali, masih ada waktu sedikit lagi. Mudah-mudahan Nasir Muhammad hadir dan bergabung, insya Allah, amin ya, amin insya Allah. Nasir Muhammad bergabung, alhamdulillah. Mudah-mudahan menyimak berkah. Silakan menyimak, alhamdulillah insya Allah, mudah-mudahan. Waduh, Marjono dari Riau sangat bersemangat sekali. Beliau juga punya kesenangan dan kecintaan kepada jalan-jalannya Allah. Arif Somel, salam Buya, selalu menyimak, ridho dan izin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Mudah-mudahan menjadi getaran dari arasnya diri kita dalam menyimak. Amin. Ahmad Taufik, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullah. Muhammad Aswad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Barakallah. Selamat bergabung. Insyaallah. Kalau izin Allah, berkat doa para jemaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, kita berusaha Buya Pasaman Timur live streaming setiap jam 14. Mudah-mudahan Allah berikan selalu ridhonya dan sampailah hendaknya petunjuknya kepada umat yang Dia tuju. Ya, sampailah ya Allah tujuanmu kepada umat yang Engkau tuju dengan syiar kalam yang kusampaikan ini. Amin. Barakallah wa nikmatihi wa rahmatan al-insani. Antalahi al-maksudana ya Allah. Sampaikanlah ya Allah. Mudah-mudahan menjadi getaran dan menjadi pertolongan bagimu kepada hambamu ya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah, silakan. Alhamdulillah,
jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bergabung Basrul Effendi barakallah dari Batam nih, dari Batam menyimak Buya. Ya Allah, Batam itu dulu saya tahu artinya Batam. Nah ini bila Anda tiba Anda akan senang, Anda akan menang. Nah itu Batam itu, ya kan? Bila Anda tidak tiba Anda akan menyesal. Nah itu Batam. Basrul Effendi, insyaallah Buya sehat selalu, barakallah, amin. Abdul Anas Badrun, nah ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla mutu anta mautu, dalam pelaksanaan sholat itu kuat sempurna terbaiknya, mohon pencerahan selalu ayah, insyaallah, amin. Nasir Muhammad, insyaallah, amin ya Allah. Dio Alif, nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Tulung Agung Jawa Timur. Alhamdulillah, dari Tulung Agung Jawa Timur menyimak Buya, berkah, amin ya Allah. Berikut Edi Hasibuan, assalamualaikum, waalaikumsalam ayanda Buya Pasaman Timur. Pasaman pas aman aminun amanah insyaallah, amin. Pintarnya bertauliah ini, dar, amin. Hafiz Din, assalamualaikum, waalaikumsalam Buya, izin menyimak dari Australia. Hafiz Din ini Australia. Dinar Muhammad Taufan SE, Buya minta sambung doanya, amin. Barakallah wal ijabihi syafaatin wa darajatin dua al umatun. Dinar Muhammad Taufan lillahi rabbil alamin, amin. Insyaallah mudah-mudahan sampai. Imran HF, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin mengikuti kajian Buya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama semua keluarga yang mengikuti, berkahi, amin. Eka Suweda Suryanti alhamdulillah tetap menyimak dan mohon izin bisakah dijelaskan innallaha innalahi lebih jelas lagi, terima kasih. Insyaallah di tema lain kita akan jelaskan nanti. Kita fokus kepada tema siapa yang sholat itu. Nah ini Harmunadi dari Lombok, mohon izin Buya menyimak, ingin berguru, amin. Insyaallah kalau sudah ada niat ingin memperdalam silakan menghubungi nomor saya 081398337904 dengan Buya Pasaman Timur. Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, insyaallah Pasaman, Sumatera Barat. Baik, berikut kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Nah, Salmaksori. Jadi mudah-mudahan kebaikan itu mana yang terbaik buat Allah, itulah yang menjadi pilihanku. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah ini jadi yang paling hadil adalah apapun yang kamu ragukan dalam memilih sesuatu, tetapkan pilihanmu Allah. Semoga Allah memilih apa yang kamu suka. Nah itulah yang baik gitu ya. Mudah-mudahan Sutrisno bergabung. Assalamualaikum Buya, turut serta menyimak kajian Buya, selalu Guru Mursyid, insyaallah, amin. Barakallahu ya karim ya rahman. Salman Sori, amin. Amin amin ya barakallah ya karim ya rahman ya rahim. Jadi demikianlah para hadirin jamaah sekalian, setelah kita memahami hakikat kebenaran dari sebuah siapa yang sholat tadi, maka itulah diri sifat. Ya, kalau diri sifat itu diri wujudnya sendiri. Dikatakan diri sifat, diri itu tidak berasal dari diri yang tidak berasal dari
air, api, angin, tanah, kulit, daging, urat, tulang. Batal nilai itu kalau marwahnya menjadi diri sifat. Apa yang dikatakan asal usul diri sifat yang berdiri itu? Datang Allah itu akbar, dia datang bertajali, maka dohirlah wujud dari diri sifat ayyan karajiyah dengan kodrat diri ayyan sabitah, maka luputlah di dalam pandangan, yaitu diri ainun sabitah. Itulah diri pandang, bukan mata memandang bola, mata memandang batin memandang, bukan, tetapi diri yang bersaksi. Apa saksi diri ainun sabitah? Kalau kita menghadap Allah, semuanya menjadi pandangan. Gak ada kaki yang menghadap Allah, gak ada tangan yang menghadap Allah, gak ada punggung yang menghadap Allah. Semua menjadi ainun sabitah, diri halus yang menyaksikan. Gitu. Itu yang dimaksud diri sifat jamaah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Insya Allah diberkahi bagi yang menyimak. Yang belum paham harap belajar. Harapan saya begitu ya. Yang belum paham tentang hakikat ketuhanan pada dirinya, ya, belajarlah dengan ikhlas. Jangan pertahankan masa lalumu yang belum bisa kamu capai sampai detik ini. Kalau takbir kita kosong, berpikir kita kalau yang dihadapi juga kosong, maka kita niatkan belajar kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang banyak orang suka agama tapi nggak banyak yang suka Tuhan. Ini juga bagian dari yang belum paham tadi. Mudah-mudahan dikasih Allah petunjuk. Saya doakan, karena apa yang menurut kamu baik belum tentu baik bagi Allah. Tapi belum kamu tahu siapa Allah, bagimu Tuhan itu adalah dewa yang mati takut kamu mati dan mati ingin masuk surga, kayak dikejar ketakutan. Bertuhan bukan seperti itu. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang diharapkan. Bagaimana kita mengalami hakikat di dalam salat, keghaiban Allah yang wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Itulah nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat yang dijadikan Allah. Insya Allah mudah-mudahan setelah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bisa menjadi suatu pencapaian, ya, menjadi suatu pencapaian, menjadi suatu perubahan, gitu ya, menjadi suatu perubahan yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, harapan saya yang belum memahami belajarlah, yang bagi sudah paham, yang sudah hebat, saya hanya ganti mengingatkan saja, takut lupa. InsyaAllah bergabung, selamat sore, selamat bergabung timin-timin, InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Marjono, siap dirikan sholat dan jaga sholat orang di sekitarmu. Jangan nanti menjadi abid, tapi jadikanlah diri alim, bermanfaat bagi orang banyak. Ingat, kita diberi kelebihan bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi kita diberikan kelebihan untuk menyelamatkan orang lain. Karena Rasulullah beramanah umatin wa umatin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan live streaming kita pada sore hari ini bermanfaatlah hendaknya bagi kita bersama, bagi umat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi yang sudah memahami dan paling mengerti. Saya hanya ingin mengingatkan bagi yang belum paham, belajarlah. Tidak ada berbagi itu lebih, berbagi karena keikhlasan.
Ingat moto kita, mencari diri dalam solat, mencari solat dalam diri. Jangan kajian diri tanpa solat, jangan mengaji solat tanpa diri. Barakallahu ya Karim ya Rahman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.